بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك لسانا صدقا وقلبا سليما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati yang semoga Allah merahmati kita semua. Bersyukur kita kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan dari hari ke hari, pekan bertemu dengan pekan, bulan bertemu dengan bulan, tahun bertemu dengan tahun. Nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Dan di sana ada nikmat yang terbesar yang mungkin sebagian manusia mendambakannya, menginginkannya, tetapi mereka tidak sampai kepada nikmat tersebut. Nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat ini akan semakin bercahaya tatkala diiringi dengan nikmatus sunnah, berada di atas bimbingan wahyu Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah, karena mereka orang yang hadir, yang duduk di bangku kenabian, melihat, mendengar, menyaksikan wahyu turun. Dan mereka adalah orang-orang yang pertama mempraktekkan wahyu tatkala wahyu itu turun. Lau kana khaira lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perkara amalan-amalan itu adalah kebaikan, maka mereka orang terdepan yang mengamalkan amalan kebaikan tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini, hari kemarin, dan hari yang akan datang, kita senantiasa berusaha untuk mendengar, menyimak kajian-kajian ilmiah yang disampaikan padanya firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun duduk bersama para sahabat menyampaikan wahyu tersebut. Bahkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah habis salat subuh, beliau naik di atas mimbar berkhutbah sampai waktu zuhur. Tatkala waktu zuhur sudah masuk, maka azan berkumandang, melaksanakan sholat. Setelah sholat, Nabi naik lagi mimbar berkhutbah sampai waktu asar. Sholat asar. Setelah asar selesai, naik lagi ke atas mimbar berkhutbah sampai waktu maghrib. Para sahabat mengatakan, Rasul menceritakan tentang penciptaan manusia, penciptaan alam semesta dari awal sampai akhir.
hafidhahu man hafidhahu, hafalah orang yang hafal, wa nasiyahu man nasiyahu, lupalah orang yang lupa. Demikian Rasul menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Dan tidak seorang pun sahabat Rasulullah keluar dari majelis yang Nabi berkhutbah sejak ba'da subuh sampai maghrib. Kita mau sampai maghrib atau sampai zuhur? Demikian, Masya Allah. Masya Allah, para sahabat Rasul melihat dari apa yang mereka jalankan dalam hidup dan kehidupan itu, nampak akan kebesaran keimanan, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini menjelang siang, kita akan bicara tentang kemunafikan. Kalau bicara tentang munafik, jangan melihat orang lain, lihat kepada diri kita. Kita tidak memvonis dan tidak boleh memvonis orang kafir, musyrik, bid'ah, munafik. Bukanlah hal yang mudah. Kehormatan seorang muslim lebih berharga daripada hancurnya Ka'bah. Maka lisan seorang muslim yang dikatakan muslim sejati, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Amr, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslim itu yang muslim lain bisa selamat dari lisannya dan perbuatan tangannya. Tema kita cukup berat pada hari ini. Kita akan berbicara tentang kemunafikan. Ternyata aku munafik. Kalau sekarang saya bertanya kepada teman-teman sekalian, siapa yang berada di masjid ini? Semuanya. Siapa di antara kita yang beriman? Siapa di antara kita yang beriman? Siapa di antara kita yang beriman? Subhanallah. Siapa di antara kita yang munafik? Siapa di antara kita yang munafik? Orang munafik, Pak, itu seperti serigala berbulu domba. Bajunya bagus, ucapannya bagus, penampilannya bagus. Dia tidak seperti begal, tidak seperti perampok, tidak seperti pencuri. Namanya juga bagus. Siapa pentolan munafik di zaman Rasulullah? Namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Bukan nama yang asing. Abdullah namanya. Dia ikut sholat di belakang Rasulullah. Bayangkan, Rasul berkhutbah, ceramah. Yang ceramah bukan ustaz, Rasul, tapi dia duduk bersama Rasulullah SAW. Bahkan dengan lisannya dia katakan, Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau wahai Muhammad Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul. Wahai Muhammad, Allah tahu engkau Rasulnya. Walakinnal munafikin kadzibun. Orang munafik itu dusta. Langsung Allah kasih stempel, munafik itu pendusta. Walaupun lisannya berkata
kami bersaksi wahai Muhammad, engkau Rasulullah. Apakah di lingkungan kita, di masjid ini, atau mungkin ada orang yang pernah bicara di sini, orang yang munafik? Mungkin, bisa jadi. Apakah kita beriman? Bisa jadi kita beriman, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi kita orang munafik. Kita orang munafik. Lihat, tatkala Imam Muslim menceritakan pada sebuah kisah seorang sahabat yang mulia, Hamdalah, didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamdalah, bagaimana keadaanmu wahai Hamdalah? Hamdalah ini, siapa yang tahu kisah Hamdalah? Sahabat, betul, Hamdalah sahabat. Siapa yang tahu kisahnya Hamdalah? Hamdalah Pak, orang yang mati syahid, jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Ya, ini bukan orang main-main. Ini orang yang luar biasa. Jenazahnya yang mandikan malaikat. Datang Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Kaifa anta ya Hamdalah? Bagaimana keadaanmu hari ini wahai Hamdalah?" Apa kata Hamdalah? "Nafaqa Hamdalah." Wahai Abu Bakar, hari ini Hamdalah munafik. Abu Bakar heran, kok bisa? Kaifa dzalik? Bagaimana ceritanya? Kenapa kamu munafik hari ini? Maka Hamdalah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita nih kalau dengar kajian, kalau kita duduk bersama Rasulullah SAW, itu seakan surga neraka dekat sama kita. Tapi kalau kita sudah balik ke rumah, sama anak kita, sama istri kita, lupa kita sama neraka, lupa kita sama surga. Kayaknya aku munafik. Lihat, orang yang dimandikan sama malaikat. Apa respon Abu Bakar? Kalau gitu kita sama. Subhanallah. Abu Bakar, orang yang dikatakan oleh Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Apa kata Abu Bakar? Kalau gitu kita sama. Berarti Abu Bakar munafik. Subhanallah. Mereka khawatir. Kita sekarang Masya Allah, saya sudah ngaji sunnah ini 10 tahun saya sudah sunnah. Insya Allah gak bakal munafik. Lisan bisa berkata, penampilan bisa terlihat indah, tapi hati hanya Allah yang mengetahuinya. Hati kita, apakah kita munafik ataukah betul kita seorang mukmin muttaqin? Kemudian mereka datang kepada Rasulullah, wahai Hamdalah, ayo kita datang kepada Rasulullah, kita kabarkan kepada Rasulullah. Maka Abu Bakar bersama Hamdalah radhiyallahu anhuma datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, nafaqa Hamdalah. Wahai Rasulullah, ini Hamdalah ini munafik hari ini, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kenapa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Hamdalah, begini ceritanya wahai Rasulullah. Kita nih kalau duduk sama engkau, dengar kajian sama Rasul, kita nih ingat surga, ingat neraka. Tapi kalau kita pulang ke rumah, kita sudah lupa itu. Enggak ingat lagi sama surga, enggak ingat lagi sama neraka. Ingat sama anak, ingat sama istri, ingat sama kemewahan dunia dan lain-lainnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Hamdalah, sa'atun sa'ah. Wahai Hamdalah,
sesaat demi sesaat. Kalau niscaya kalian itu duduk bersamaku, kemudian kalian pulang masih ingat tentang surga dan neraka terus, nggak lupa dengan itu, niscaya malaikat akan turun menemui kalian di kasur-kasur kalian, kemudian menyalami kalian. Di jalan-jalan akan menyalami kalian. Walakin ya Hamdalah sa'atun sa'ah. Tapi wahai Hamdalah, sesaat demi sesaat. Sahabat, ini bukan orang-orang kecil, orang nomor 1 setelah para nabi dan rasul, disepakati oleh seluruh para ulama. Abu Bakar As-Siddiq takut dengan kemunafikan. Memang demikian. Hanya orang-orang muttaqin yang takut dengan kemunafikan. Hanya orang-orang munafik yang enggak takut dengan kemunafikan. Itu yang dikatakan oleh Hasan al-Basri. Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab beliau, Imam Hasan al-Basri berkata, "Ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa al-munafiq." Tidak ada orang yang merasa takut dengan kemunafikan pada dirinya kecuali dia orang yang beriman. Tidak ada orang yang merasa beriman pada dirinya kecuali dia orang munafik. Bahaya. Munafik itu apa? Munafik itu apa? Kalau mukmin sudah jelas statusnya. Orang kafir jelas statusnya. Sekarang orang munafik. Apa itu orang munafik? Ya. Nifaq perbuatannya. Munafik pelakunya. Dan orang munafik orang yang menampakkan keislaman, menjembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Munafik terbagi menjadi 2. Ada munafik i'tiqadi, munafik yang terpendam di dalam hati, keyakinan. Dia tidak senang dengan Islam, pakaiannya Islam, bicaranya Islam, sholatnya sholat seperti kaum muslimin. Bahkan mungkin bisa jadi kakinya nempel dengan kaki kita tatkala sholat. Baris. Ceramahnya sah. Mendengar kajian, duduk mencatat. Pakai baju sebagaimana bajunya orang-orang Islam. Mereka seperti serigala berburu domba. Mereka berada di dalam satu kandang kaum muslimin. Saking bahayanya ini orang munafik, Allah peringatkan kepada kita agar kita waspada kepada mereka. Kata Allah, humul adu, mereka itu musuh. Fahdharhum, hati-hati dengan mereka. Padahal mereka bersama kita. Makanya kita kalau nggak hati-hati dengan penyakit kemunafikan, kita takut penyakit ini terus tumbuh berkembang di dalam hati kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu kemunafikan. Sangat berbahaya. Lihat, kalau kita mau buka surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah, Allah menceritakan 3 kondisi manusia. Dan sejatinya manusia itu hanya 3 kelompok saja. Orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Kalau orang yang beriman sudah jelas statusnya. Lihat ketika Allah menceritakan orang-orang yang beriman, dari ayat yang ketiga sampai ayat kelima Allah menceritakan. Hanya 4 ayat. Begitu Allah menceritakan orang kafir, Allah sebutkan 2 ayat.
dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Begitu Allah menceritakan orang munafik, Allah sebutkan panjang ayatnya, 13 ayat. Kata Allah, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, sebagian manusia, ada orang yang berkata, kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah katakan mereka tidak beriman. Walaupun lisannya berkata beriman, tapi Allah katakan mereka tidak beriman. Allah sebutkan demikian dalam surah Al-Baqarah, 13 ayat cerita tentang mereka. Saking bahayanya mereka. Makanya orang kafir ini hukumannya, orang munafik ini hukumannya lebih parah daripada orang kafir. Kata Allah dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, innal munafiqin fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik tempat tinggal mereka di kerak-keraknya neraka. Di keraknya. Orang munafik lebih parah dibandingkan orang-orang kafir. Innallaha jami'ul kafir wa innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi nari jahannam. Allah himpun orang kafir, orang munafik di dalam neraka jahannam. Subhanallah. Nanti di hari akhir, tatkala seluruh manusia dibangkitkan, maka manusia itu akan diberikan kelompok-kelompoknya. Orang kafir baris sama orang kafir, orang munafik, orang beriman baris bersama orang-orang beriman, orang majusi baris bersama orang-orang majusi, pelaku dosa baris sama orang-orang pelaku dosa. Semua mereka dikelompokkan masing-masing. Orang munafik di mana? Sampai di negeri akhirat, orang munafik berada di barisan kaum muslimin. Bayangkan, di negeri akhirat orang munafik barisnya bersama kaum muslimin. Kata Allah di dalam surat Al-Hadid, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna. Di hari tatkala orang-orang munafik dari kalangan pria dan wanita, ada munafik dari wanita, ada pula munafik daripada pria. Mereka katakan, unzuruna, tunggu kita. Naqtabis min nurikum, kita itu minta cahaya dari kalian. Lihat, orang munafik baris sama kaum muslimin, tapi gak lama akan dipisah oleh Allah. Dengan apa? Dengan Allah memberikan kegelapan. Kemudian mereka mengatakan, unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang-orang yang beriman, tunggu kita. Kita minta ini cahaya dari kalian. Kita sudah mulai gelap ini, gak bisa lihat lagi. Apa kata orang-orang yang beriman? Qila irji'u min waraikum. Kembali kalian ke belakang. Kemudian tatkala mereka menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Faduriba bainahum bisurin lahum bab batinuhu rahmah wa zahiruhu al'adzab. Bayangkan, tatkala mereka menoleh ke belakang, kemudian mereka kembali melihat orang beriman, tiba-tiba orang beriman sudah hilang. Karena ada tembok yang tinggi menutup antara orang munafik dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak bisa lagi melihat orang beriman. Mereka minta cahaya. Kata orang beriman, irji'u, kembali kalian ke belakang. Cari cahaya kalian sendiri. Kalian di dunia bisa kalian nyelip, masuk ke barisan kaum muslimin, duduk bersama kaum muslimin, ikut kajian bersama kaum muslimin, salat bersama kaum muslimin. Tapi nanti di sana Allah yang memisahkan kalian.
dengan tembok babum, ada tembok yang tinggi, yang mereka ketika melihat tiba-tiba kaum muslimin sudah nggak kelihatan lagi. Untuk orang-orang yang beriman, batinuhu fihi rahmah, mereka mendapatkan rahmat. Untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, wa zahiruhu min qibalihil adab, mereka mendapatkan adab. Karena nanti di mahsyar, tatkala sirat dibentangkan, ada kondisi yang gelap gulita. Tidak ada cahaya kecuali cahaya Allah. Orang munafik nempel sama orang Islam, tapi nanti di sana dikasih tembok sehingga mereka tidak lagi bisa bersama kaum muslimin. Bayangkan sampai mereka berkatakan, wanadau alam nakum ma'ahu. Lihat, orang munafik berteriak, mereka berkatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kita ini dulu sama kalian? Apa kata orang-orang yang beriman? Qalu bala, iya betul, dulu kalian sama kita. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa gharratkum billahil gharur. Wartabatum wa tarabbastum wa gharratkum wa tarabbastum wa gharratkumul amani wa gharrakum billahil gharur. Akan tetapi kalian sendiri yang mau binasakan diri kalian. Kalian tertipu dengan nafsu dan angan-angan kalian. Kalian kalau datang berita Allah, kalian tolak. Maka silahkan ambil jalan kalian sendiri. Mereka berkata, memanggil orang-orang yang beriman. Demikian kondisi orang munafik menegangkan. Walaupun di dunia mereka seakan orang yang Masya Allah, pakaiannya Masya Allah, penampilannya Masya Allah, cara bicara Masya Allah. Bahkan Allah katakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat mereka, tubuh dan penampilan mereka, subhanallah, bagus. Bajunya pakai jubah, pakai imamah, Masya Allah, sholatnya di saf depan, subhanallah. Tapi nggak sholat kalau nggak ada orang. Kalau ada orang baru sholat. Kalau nggak ada orang sembunyi dia, mencari kesempatan, menutupi dirinya. Kalau sama orang-orang beriman, bergabung sama orang beriman. Ketemu sama orang kafir, bergabung juga, bertemu dengan orang kafir. Mereka nggak jelas, kata Allah, mudzabdabin baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka munafik, bunglon, bingung, nggak bisa dikatakan di sini, nggak bisa dikatakan di sini. Mereka nggak punya status yang jelas. Itu orang munafik. Orang munafik. Dan kita harus waspada dengan orang-orang demikian. Dan kita harus takut dengan sifat kemunafikan ini. Insya Allah kita semua kenal dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, manusia yang Nabi SAW katakan, kalau Umar jalan di satu tempat dari satu lorong, maka syaitan ketemu, lihat ada Umar, muter syaitan, takut ketemu sama Umar. Masalahkah Umar fajjan, tidak Umar itu melakukan perjalanan di satu tempat lorong, kecuali kalau ada syaitan bertemu dengan Umar bin Khattab, maka mencari fajjan akhar, cari jalan yang lain dia. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memanggil Hudzaifah bin Yaman. Dia panggil, wahai Hudzaifah, sini. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Sahibu sir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau punya rahasia, Pak, disampaikan kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, sini. Datang Hudzaifah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Hudzaifah, catat. Fulan munafik. Fulan munafik. Fulan munafik. Dicatat. Disebutkan semua satu-satu. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Dicatat, disimpan bukunya.
Umar mendengar bahwasanya berita itu tersebar. Rasul mengabarkan kepada Hudzaifah bin Yaman nama-nama orang munafik. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka Umar cari Hudzaifah sampai ketemu. Begitu ketemu dengan Hudzaifah, Umar bertanya, "Wahai Hudzaifah, asammani Rasulullah minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasul menyebut namaku satu di antara orang-orang munafik yang disebutkan kepadamu? Hudzaifah diam, tidak menjawab. Terus Umar mendesak sampai pada akhirnya Umar bersumpah, "Unshiduka billah, au nasyadtuka billah, au as'aluka billah, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, aku minta engkau dengan atas nama Allah. Ini enggak main-main, Hudzaifah. Aku bersumpah dengan atas nama Allah. Apakah Rasulullah sebut namaku di antara orang-orang munafikin? Hudzaifah diam. Sampai akhirnya dengan desakan terus-menerus, Hudzaifah bin Yaman berkata, "Lah, engkau wahai Umar bukan termasuk orang yang munafik." Apa kata Hudzaifah? "Wala uzaki ba'daka abada." Wahai Umar, aku tidak akan kasih tahu setelahmu selamanya. Sahib sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang kunci rahasia Rasul, tidak mau kasih tahu kepada siapapun. Dikasih tahu kepada Umar karena ditekan, dipaksa. Sampai akhirnya beliau ungkapkan. Setelah itu baru Umar tenang. Kita yang ngaji sebentar selama ini mengaku beriman, seakan-akan imannya seperti malaikat Jibril. Subhanallah, ditanya, "Ustaz, gimana kabarnya?" "Oh, alhamdulillah, hari ini saya bertakwa." Subhanallah. Pakaiannya subhanallah, cara bicaranya subhanallah, terlihat seperti orang yang beriman, yang kuat imannya seperti gunung. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut dengan kemunafikan. Makanya Imam Hasan al-Basri berkata, "Ma khafahu illa mu'min." Tidak ada orang yang takut dengan kemunafikan kecuali dia orang yang beriman. Tidak ada orang yang merasa dirinya aman dari keimanan, dari kemunafikan kecuali dia orang munafik. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dan kisah Umar disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Subhanallah. Demikian kondisi sahabat yang mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari 7 lapis langit. Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha sama mereka dan mereka ridha sama Allah. Yang Nabi katakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Disebutkan satu-satu namanya. Tapi apa kata Ibnu Abi Mulaika? Di dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan, "Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna 'ala an-nifaq." Apa kata Ibnu Abi Mulaika? Beliau katakan, Imam Bukhari menyebutkan di dalam Sahih Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in. Dia berkata, "Aku pernah bertemu 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berapa, Pak? 30 sahabat Rasulullah. Di antaranya Aisyah yang ditemui beliau, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Umar, Utsman. Apa kata Ibnu Abi Mulaika? 30 sahabat Rasul yang kutemui, semua mereka takut dengan kemunafikan. Wa ma min ahadin minhum, tidak seorang pun di antara mereka yang berkata,
ala imani Jibril wa Mikail. Imannya seperti imannya malaikat Jibril. Imannya seperti malaikat Mikail. Mereka semua takut dengan kemunafikan. Orang-orang besar di kalangan para sahabat yang mendapat jaminan surga dari Allah dan Rasulnya, yang mereka kalau terjatuh di dalam dosa, Ashabul Badar sudah diampuni oleh Allah. Sudah diampuni. Kalau mereka jatuh di dalam dosa, orang-orang sahabat Rasulullah dari kalangan Ashabul Badar, maka Allah ampuni dosa mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka takut dengan kemunafikan. Apa kita merasa aman? Apa kita beriman? Ya, mungkin kita beriman, tapi bisa jadi kita munafik. Bisa jadi kita munafik. Itu para sahabat Rasul, generasi terbaik, yang Nabi kita yang mulia mengatakan, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup berada di atas generasiku. Siapa yang hidup di atas generasi Rasulullah? Sahabat Rasulullah. Yang Allah katakan, fa in amanu bi mithli ma amantum bihi. Kalau kalian beriman seperti imannya mereka, siapa? Para sahabat Rasulullah. Yang Allah katakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa menyelisih Rasul dan tidak mengikuti petunjuk setelah petunjuk itu jelas, tidak mengikuti orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah. Yang Allah katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Kita atau yang sering khuruj 3 hari, 7 hari, 40 hari. Lah. Kata Allah, kuntum khairu ummati. Allah mengajak bicara mereka, orang-orang yang hidup bersama Rasulullah. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah SAW. Kalian sebaik-baik umat. Bayangkan, demikian mereka takut dengan kemunafikan. Sehingga perbuatan ini membuat kita bertanya, apakah aku beriman atau aku sudah munafik? Pernahkah kita renungkan suatu malam tatkala kita membentangkan sejadah kita, bermunajat, tunduk, berdoa kepada Allah, kemudian tiba-tiba terbesit di hati kita, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Hambamu selama ini munafik. Selama ini munafik. Ini, ya Allah, ini kalau sama temannya ya Allah, yang nampak kajian aja. Tapi kalau sudah di kamar sendiri berubah. Banyak makhluk halus di dalam. Berselancar di dunia maksiat. Bersembunyi dengan maksiat. Gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah, kemudian dirinya. Dibuka satu web, masuk ke web yang lain, masuk ke web yang lain, sampai masuk ke tempat-tempat kemunafikan. Apa kita betul beriman atau kita pura-pura beriman? Orang munafik juga berkata, nashhadu innaka la Rasulullah. Kita juga berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang yang tahu bahasa Arab, persaksian kita itu nggak ada nabinya. Maksudnya nabinya nggak di hadapan kita. Mereka berkata langsung ada nabinya. Mereka mengatakan nashhaduka, kami bersaksi wahai engkau Muhammad. Itu Muhammadnya ada langsung di hadapannya. Dia katakan nashhaduka, kami bersaksi engkau wahai Muhammad, Rasul Allah. Kalau kita sekarang, kami bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Kita nggak lihat Nabi kan? Mereka lihat Nabi.
Tapi kata Allah, innal munafiqin lakadzib. Orang munafik itu kedah, pendusta. Berarti satu, ketemu sifatnya munafik, apa? Berdusta. Kita sudah ngaji setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, masih dusta. Berarti masih ada bibit kemunafikan di hati kita. Mereka dusta. Orang beriman tidak dusta. Orang beriman tidak berdusta. Mereka akan katakan bisidq walau kana murra. Walaupun itu pahit, dia akan katakan jujur. Orang munafik kedustaan lebih manis dibandingkan kejujuran. Dusta manis menurut mereka, enak mereka. Ini tanda yang amat berbahaya bagi kita semua. Maka Imam Ibnu Majah menyebutkan di dalam sunannya, ingin mendasarkan tanda-tanda orang-orang munafik. Suatu ketika Rasulullah SAW itu setiap habis sholat subuh, Nabi itu peduli dengan sahabatnya. Maka beliau ngecek teman-temannya habis sholat subuh, sahabat-sahabatnya dicek, asyahidun fulan, fulan hadir nggak hari ini? Katakan tidak wahai Rasulullah. Tanya lagi, asyahidun fulan, fulan hadir hari ini? Kemudian katakan tidak wahai Rasulullah. Lihat, ketika dikata mereka tidak hadir, maka Imam Ibnu Majah menyebutkan di dalam sunannya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala anba'ana Abu Muawiyah anil A'mash Sulaiman bin Mihran an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asqala as-salati 'ala al-munafiqin salatul fajri wa salatul isya atau salatul isya wa salatul fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik salat subuh sama salat isya. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fihima la atauhuma wal habwa." Kalau sekiranya manusia mengetahui apa yang berada di dalam salat subuh dan salat isya, niscaya mereka akan datang untuk mendatangi salat subuh dan isya walaupun merangkak. Lihat anak bayi usia 2 tahun, setahun masih bayi, Pak ya. Anak bayi usia setahun, gimana jalannya? Merangkak. Kalau manusia tahu apa yang berada di dalam sholat subuh dan isya, walaupun kayak jalannya kayak anak bayi umur setahun, dia datang ke masjid. Orang munafik berat. Sholat subuh berat, sholat isya berat, di masjid lagi berat. Maka kalau ada rasa berat di hati kita untuk sholat subuh dan sholat isya, jangan-jangan aku munafik. Aku beriman atau munafik ini? Karena sholat subuh berat bagiku. Begitu azan berkumandang, aduh, azan lagi, berat baginya. Bertemu dengan sholat isya, ya Allah, sudah sholat lagi. Itu orang munafik. Berat baginya untuk melaksanakan 2 sholat ini, sholat subuh, sholat isya. Dalam riwayat lain ditambahkan hadisnya menjelaskan
tentang pentingnya salat berjamaah, khususnya para lelaki. Khususnya para pejantan, para lelaki, para pria. Kata Nabi SAW, laqad hamamtu, masih sambungan hadis, laqad hamamtu an amura bis salah. Dalam riwayat, laqad hamamtu an amura bil adzan falyu'adzin wa amura bis salah falyusalli. Aku ingin sekali ada orang yang kusuruh adzan, kemudian dia adzan. Kemudian aku perintahkan orang untuk memimpin salat dan dia memimpin salat. Fa'antaliku ana, dan aku keluar bersama para pemuda membawa kayu bakar. Aku bakar rumah orang-orang yang di dalamnya terdapat para lelaki yang enggak sholat subuh dan sholat isya di masjid. Ngeri gak Pak? Ngeri. Ancaman yang sangat berbahaya. Tapi karena Nabi mikir masih ada perempuan, kalau dibakar rusak nanti, maka dibiarkan. Nabi ketika mendengar dan tahu Abdullah bin Ubay bin Salul itu pentolannya munafik, Nabi SAW dipanggil oleh Umar, wahai Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya. Lihat, Umar tegas Pak. Sama orang-orang model kayak gini Umar tegas. Kata Umar, biarkan aku penggal kepalanya. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, tidak wahai Umar, jangan sampai kita ini dikatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Kenapa? Karena dia masih di atas barisan kita. Kita nggak tahu dia masih sama kita. Kalau kita bunuh, apa kata orang kafir? Tuh lihat, Muhammad bunuh temannya sendiri tuh. Seperti itu Pak. Karena mereka pakaiannya sama, sholatnya di tempat kita juga, bahkan nempel kakinya sama kita, cara wudunya sama, obrolannya sama, bajunya sama, tapi hatinya munafik. Berbahaya. Dan ini sangat berbahaya. Nabi SAW khawatir dengan orang-orang yang demikian. Maka sifat-sifat seperti ini perlu kita kikis, perlu kita tepis, perlu kita hilangkan. Sifat yang sangat berbahaya. Saking bahayanya tentang munafik, Allah buat surat khusus di dalam Al-Quran. Surat Al-Munafiqun. Panjang. Subhanallah. Surat Al-Munafiqun khusus menceritakan orang-orang munafik. Bapak nanti mungkin lihat di rumah, ambil Al-Qurannya, baca surah Al-Munafiqun, dilihat lagi, ada nggak ciri-ciri saya di situ? Kalau ada, coret. Oh, ini saya masih munafik ini. Saya harus hilangkan penyakit ini. Cek, lihat lagi di dalam Al-Quran, tanda munafik berdusta. Saya masih berdusta, coret. Ya, berkhianat, saya masih berkhianat, coret. Suka menebar kemungkaran, coret. Lihat, sifat-sifat itu ditandai sehingga kita bisa cross check diri kita. Lihat iman kita. Kita betul-betul beriman atau pura-pura beriman? Kalau kita betul-betul beriman, ikuti gaya imannya para sahabat. In lam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita belum bisa seperti mereka para sahabat, maka tiru gaya mereka. Karena meniru gaya orang-orang saleh, orang-orang mulia, sebuah kemuliaan. Jangan ikut gayanya munafik. Lihat, Allah menceritakan tentang kondisi orang munafik, laki-laki dan wanita. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Lihat, orang munafik laki-laki, orang munafik wanita sama. Mereka saling mendukung. Kepada apa? Ya'muruna bil munkar. Kata Allah, mereka ngajak kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf.
mereka mencegah yang ma'ruf. Makanya Pak, kalau ada orang mau buka kajiannya dihalang-halangi, jangan-jangan kita munafik. Kenapa? Allah yang katakan di dalam Al-Quran, Allah yang menyebutkan di dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan demikian. Ayat 67, Allah mengatakan, Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka orang munafik laki-laki dan wanita saling mendukung sama. Yuk kita ngajak orang kepada yang munkar. Kalau lihat orang yang melakukan ma'ruf, jangan, kalian ini nanti pecah belah umat. Ngaji kok kayak gitu, jangan, nanti pecah. Sudah, nggak usah pasang pengajian, biar masjid buat sholat aja, nggak usah kasih kajian. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sifat orang munafik. Yang katakan siapa? Siapa? Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus hati-hati nih. Jangan-jangan kalau kita sebagai bos dalam perusahaan, itu karyawan atau karyawatinya sudah pakai baju yang bagus, pakai jilbab yang bagus, dia katakan mulai hari Senin upacara nggak ada yang boleh pakai cadar. Datang perda syariat ditolak. Jangan pakai cadar lagi, jangan pakai baju-baju besar lagi, kayak teroris. Subhanallah. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ciri-ciri mereka, walaupun mereka sholatnya di masjid kita, walaupun mereka sholatnya di shaf kita yang sama, karena mereka berada juga di barisan Rasulullah. Jangankan ustaz zaman sekarang, gurunya Nabi, mereka berada di belakang Nabi SAW. Orang munafik, orang munafik. Berbahaya nggak ini orang? Berbahaya, ngeri kita. Kalau ada sifat kita lebih condong kepada yang mungkar, dan kita nggak senang orang melakukan yang ma'ruf, hati-hati. Jangan-jangan kita munafik. Walaupun kita berkata, aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah tahu isi hati kita. Apakah kita beriman atau kita munafik? Lihat di dalam hadis Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan dari Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Barang siapa yang punya 4 sifat ini, dia munafik murni, nggak kawi. Munafiknya murni. Barang siapa yang punya 4 sifat ini, dia munafik murni. Man kana arba'u man kunna kana fihi munafiqan khalisa, wa man kana fihi khuslatun minhunna kana fihi khuslatun minan nifaq. Kalau ada 1 dari 4 ini, berarti ada 1 tanda kemunafikan pada dirinya. Idza tumina khan, kalau dikasih amanah berkhianat. Diangkat jabatan ekselon 1, ekselon 2, subhanallah, ngatur keuangan, oh ini bisa diatur, ini angkanya bisa digeser, berkhianat. Sudah ngaji, sholat, di barisan kaum muslimin, barisan muslim, bahkan bisa jadi khutbah di atas mimbar, khutbah Jumat, Idul Fitri,
Idul Adha, khianat. Dikasih amanah, khan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih amanah, khianat dia. Ini angkanya kayaknya bisa dirubah nih data ini. Nggak apa-apa, atasan nggak tahu, ubah saja. Yang penting semua dapat bagiannya. Saling membantu, kan gitu. Saling membantu. Demikian orang munafik dan munafikat sifatnya apa? Ba'duhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling membantu kalau dalam ma'ruf, dalam munkar. Kalau yang ma'ruf, oh jangan, bahaya itu. Begitu ma'ruf jangan, bahaya. Kalau munkar, nggak apa-apa. Ini toleransi, kearifan lokal. Dipandang sebagai arif. Bahasanya indah. Dan itu kata Allah. Kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu lihat mereka pakaiannya, Masya Allah, bagus. Cara ngomongnya luar biasa, indah, intelek, pendidikan tinggi. Cara ngomongnya orang-orang besar. Ini bukan orang biasa, pendidikan. Ternyata dia berkhianat. Berkhianat. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Dia seperti apa? Kayu yang nyandar. Tahu tembok? Kalau kayunya kayak gini, Pak. Gak ada fungsi ini kayu tembok. Kalau yang di sini tiang-tiang ini menyangga tembok. Kalau orang munafik dia biar supaya dekat dengan orang Islam, yang penting nempel. Seperti itu orang munafik. Nyandar saja. Repot kalau orang Islam ketimpa musibah. Tuh kan sudah aku bilang, jangan kalian dekat-dekat kayak gitu. Subhanallah. Kalau mendapatkan nikmat, mereka langsung ini kayak gini caranya. Subhanallah. Sifat orang munafik yang sangat amat berbahaya. Idza tumina khan wa idza haddatha kadzab. Kalau ngomong dusta. Kalau ngomong dusta, tapi bungkusannya bagus, indah bungkusannya, sehingga nggak kelihatan. Karena dia pintar, dibungkus dengan bungkusan yang menarik. Di dalamnya racun. Siapa yang menelan akan terkena racun itu. Ucapannya bagus. Wa idza haddatha kadzab. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji ingkar dia. Ngaji sudah berapa tahun? 5 tahun. Ustadznya siapa? Masya Allah, ustadznya dari Madinah, dari Mekah, dari Yaman, dari Mesir, dari luar negeri. Pokoknya ustadznya sudah top. Kita sudah belajar sama ustadz itu berapa tahun? 5 tahun. Kitab Bulughul Maram sudah kelar. Kita sekarang sampai kitab Fathul Bari. Subhanallah. Kitab yang dipelajari sekarang Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Tapi utang sudah 2 tahun gak dibayar-bayar. Nanti. Subhanallah. Ngaji 5 tahun, bukunya sudah pindah-pindah. Tapi ternyata kalau hutang masih kabur, tanda kemunafikan. Kalau mau hutang, insya Allah besok saya ganti ya. Bulan depan insya Allah. Gaji 13. Gaji tendangan akan datang. Gaji 13 turun. Subhanallah. Diandalkan gaji 13, 14, 15, 16. Diandalkan, subhanallah, ngomongnya manis. Dia janji-janji. Yang ngasih utang, ya gak apa-apa. Yang penting tepat waktu ya, oke, kasih. Begitu ditagih hutang, yang nagih sudah kayak lantenir. Padahal gak minta tambahan. Karena teman saja, dikasih sama dia sebagai teman muslim, menolong.
Begitu dia yang mau minta hutang, dia yang malu. Karena ini orang selalu nanti. Ngajinya berapa? Bulughul Maram, Fathul Bari, sudah jauh ke sana kemari ngajinya. Tapi dia ketika janji tidak pernah ditepati. Sifat munafik. Hati-hati. Dan ini ada di lingkungan kita. Semoga bukan yang di masjid ini, amin. Kita harus hati-hati, Pak. Hati-hati betul. Idza tumina khan, wa idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza khasama fajar. Kalau dia bertikai terlalu berlebihan, melampaui batas. Kalau bertikai melampaui batasnya, kelewatan itu orang. Subhanallah. Demikian tanda orang munafik. Hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari Muslim menyebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalatha, tanda kemunafikan 3. Idza haddatha kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau ngomong dusta, kalau janji berkhianat, kalau dikasih amanah berkhianat, kalau janji selalu ingkar. Selalu ingkar. Demikian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innakum latatakallamuna kalimah wa inna kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nifaq. Sesungguhnya kalian itu berucap dengan ucapan. Itu tuh kalau zaman Nabi kita katakan orang yang munafik. Baik. Lihat kata Abdullah ibnu Umar bin As, beliau mengatakan, sayati alaikum zamanun laisa fil masajid illa al munafiq. Akan datang nanti suatu masa. Siapa berkata? Amr bin As. Akan datang kepada kalian nanti suatu masa, enggak ada yang duduk di masjid kecuali munafik. Hati-hati kita. Betul-betul hati-hati. Makanya tadi saya sebelum berucap, sebelum berbicara, saya katakan materi ini berat. Materi ini berat. Yang pertama, buat yang bicara. Jangan-jangan yang bicara munafik. Yang kedua, buat yang mendengar. Aku betul beriman atau pura-pura beriman? Jangan-jangan aku sudah munafik. Jangan-jangan aku sudah munafik. Betul-betul kita waspada dengan penyakit ini. Karena penyakit ini menyerang orang-orang muslimin, berada di baris-barisan kaum muslimin. Mereka lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Olehnya, setiap kita meminta kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari kemunafikan, agar Allah selamatkan kita dari sifat-sifat munafik. Minta sama Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka lisanan sidqa wa qalban salima. Ya Allah, karuniakan kepadaku ya Allah lisan yang jujur, hati yang selamat dari munafik. Mungkin lisan kita bisa berkata yang indah, pakaian kita bisa nampak yang baik, yang bagus, penampilan kita bisa kita jaga, tapi hati yang busuk, yang tersembunyi, hanya Allah yang mengetahui statusnya. Apakah kita betul-betul beriman atau kita pura-pura beriman? Duduk bersama orang-orang beriman, berdengar dan mengaji bersama orang-orang beriman, akhirnya ternyata kita munafik. Na'udzubillah. Ini berbahaya. Khawatir bagi orang yang beriman, kekhawatiran yang amat tinggi bagi mereka, sehingga mereka senantiasa takut. Umar bin Khattab, Umar
bin Khattab, beliau mengatakan, lau yunadi munadiya minas sama, kalau ada panggilan dari langit, ayyuhan nas udkhulul jannah, wahai manusia, masuklah kalian semua ke dalam surga, illa rajulan wahida, kecuali satu orang. Apa kata Umar? Akhafu an akuna min, au akhafu an akuna huwa. Kata Umar, kalau sekiranya ada panggilan dari langit yang menyeru dengan mengatakan, wahai seluruh manusia, masuklah kalian semuanya ke dalam surga, kecuali satu orang masuk ke dalam neraka. Apa kata Umar? Aku takut yang satu itu aku. Aku takut yang satu itu aku. Kalau kita sekarang, Pak, kalau semua ini masuk ke dalam surga kecuali satu, semua nggak ada yang mau ngaku. Wah, jangan-jangan ente ini, jangan-jangan kamu. Kata Umar, khiftu an akuna huwa. Aku takut kalau satu orang itu aku orangnya. Ini levelnya siapa? Umar. Yang mata di bawah mata Umar, di pipi beliau terdapat garis hitam. Kenapa garis hitam? Pasang celak? Karena tangisan. Nggak bisa dibuat, Pak. Orang kita sekarang mau nangis kayak apapun nggak akan hitam ini, Pak. Umar bin Khattab sampai bergaris hitam saking banyaknya tangisan. Tapi kalau ada panggilan dari langit, lau nada munadiya minas sama, kalau ada panggilan dari langit, ayyuhan nas udkhulul jannah, wahai manusia, masuk kalian semua ke dalam surga, illa rajulan wahida, kecuali satu orang. Apa kata Umar? Khiftu an akuna huwa. Aku takut kalau satu orang itu aku. Itu Umar. Dia tahu kondisi dan keadaan, tidak merasa besar dengan amalnya. Sahabat dijamin surga, kita tidak ada jaminan. Bisa mati dalam keadaan Islam saja sudah syukur. Kita bisa mati dalam keadaan Islam saja sudah alhamdulillah. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan tanda-tanda kemunafikan tatkala sholat. Yang pertama, kalau sholat malas. Orang munafik bukan gak sholat dia. Tapi kalau sholat malas. Kedua, kalau sholat maunya cepat. Yang ketiga, sholatnya gak khusyuk. Yang keempat, suka menunda-nunda waktu sholatnya. Yang kelima, sholatnya tidak berjamaah. Sholatnya tidak berjamaah. Semua pakai dalil. Allah katakan dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wallahu khadi'uhum. Orang-orang munafik itu, mereka itu mau tipu Allah. Tapi ingat, Allah yang menipu mereka. Yukhadi'una Allah wallahu khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka sholat malas. Sholat dia, tapi rasanya berat, malas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak menyebut Allah kecuali sedikit saja. Sedikit. Ingat sama Allah cuma sedikit saja. Dan tanda keenam, orang munafik di dalam sholat tidak mengingat Allah kecuali sedikit.
6 tanda munafik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam sholat. Ini kita perlu waspada, kita perlu hati-hati atas tanda kemunafikan tersebut. Mereka bukan gak sholat mereka, tapi malas. Di antara sifat orang munafik, apa kata Allah? Wa minan nas may ya'budallaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah, gayanya ngambil di tepi-tepi saja. Ibadahnya kalau lagi enak ibadah dia, kalau lagi nggak enak, kayaknya ini dagangan kurang lancar, nggak usah ibadah. Kalau bisnisnya lancar, oh ini agama ini betul ini. Usahanya lancar, ini agamanya betul. Wa minan nas may ya'budallaha ala harf wa in asabahu khair itma'anna bih. Kalau mendapatkan kebaikan tenang jiwanya, sholat 5 waktu. Kalau dapat bisnisnya lancar, proyeknya jebol, sholatnya 5 waktu. Gitu proyeknya gagal, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi. Dia balik, kayaknya pening. Disuruh sholat, mas sudah sholat. Aduh, mas lagi pening ini. Nantilah sholat itu. Lihat, kalau ketimpa fitnah, musibah, langsung dia berpindah posisi. Inqalaba ala wajhi. Bahkan sebagian mereka murtad. Bukan lagi jadi munafik. Begitu mereka mendapatkan musibah, langsung murtad. Sebagian manusia ada yang seperti itu. Beribadah ngambil tepi-tepi saja. Yang untung diambil, yang enggak, oh ini kayaknya enggak pasti ibadah buat saya, tinggal. Kalau menguntungkan diambil. Demikian orang munafik. Orang yang beriman gimana? Mereka beribadah, yunfiquna fis sarra wad dharra. Selalu berinfak, susah tetap infak, bahagia tetap infak. Makanya orang munafik itu, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kalau ada kotak infak lewat, bukan gini tangannya, Pak. Gini tangannya. Ke belakang nih. Sembunyikan tangannya. Itulah orang munafik. Kalau kebutuhan orang lain, oh jangan. Kebutuhan dia, kita kan sama-sama beriman. Kenapa nggak dibantu nih? Lihat, orang munafik seperti itu. Kemudian, untuk para wanita, ada hadis khusus. Nabi SAW sebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW katakan, istausu bin nisa'i khaira, kasih wasiat untuk para wanita dengan wasiat-wasiat yang baik. Fa innahunna khuliqna minad dila', karena mereka wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai' fid dila' a'lahu, tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimu kasarta, kalau kamu mau luruskan tulang rusuk yang bengkok itu, pecah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kamu biarkan tulang rusuk yang bengkok itu tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka wasiatkanlah kepada para wanita dengan wasiat-wasiat yang baik. Engkau wahai muslimah, kita mewasiatkan kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Adiyatu As-Sadafi, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat hunna munafiqat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita-wanita
al-mutabarrijat, yang suka berdandan, yang suka berhias, yang suka bersolek, yang suka berpakaian-pakaian indah, yang suka berpakaian-pakaian menawan, yang suka menampakkan auratnya kepada bukan mahramnya. Seburuk-buruk wanita kalian, mereka al-mutabarrijat wal mutakhayyirat, dan mereka orang-orang yang sombong. Kata Nabi SAW, hunna munafiqat, mereka orang-orang munafik. Wanita munafik adalah wanita yang suka mutabarrijat. Ustaz, kita kan nggak pakai pakaian yang terlihat, kita tertutup Ustaz. Kita nggak tampakkan keindahan soleknya tubuh kita, kecantikan kita. Ya betul. Tapi kamu tampakkan di Facebook, kamu tampakkan di Instagram, kamu tampakkan di sosial media. Kamu berfoto, kamu berselfie, kamu tampakkan kecantikanmu, kamu tampakkan keindahan solat tubuhmu, kamu tampakkan tubuhmu kepada orang-orang yang bukan mahrammu. Kamu masukkan manusia-manusia yang bukan mahrammu ke dalam ruangan handphonemu. Mereka bisa melihat, menikmati, memandang, menikmati dengan syahwat mereka, dengan keindahan tubuh. Syarrun nisaikum al-mutabarrijat, seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita-wanita yang suka berdandan, yang suka bersolek, yang suka menampakkan kecantikan mereka, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, kepada manusia yang bukan mahramnya. Hati-hati. Kalau kita punya anak wanita, cek handphonenya. Ada nggak kira-kira foto-foto yang membahayakan dirinya? Ada nggak foto-foto yang nampak auratnya? Hati-hati. Walaupun wajah, sebagian ada orang-orang yang berpenyakit, hanya melihat wajahnya, nampak syahwatnya naik, disimpan fotonya sampai wanita itu mati, masih ada fotonya disimpan. Subhanallah, di dalam kuburnya dia disiksa gara-gara foto yang dia upload di sosial medianya. Facebook kah, Instagram kah, WhatsApp kah, apakah itu namanya, yang penting dia sudah masukkan ke tempat-tempat yang bisa dilihat oleh para pria yang bukan mahramnya. Kata Nabi, syarrun nisaikum, seburuk-buruk wanita kalian. Ini yang paling buruk. Al-mutabarrijat, wanita-wanita yang suka bersolek, berhias, berdandan, menampakkan kecantikannya, kemewahan hidupnya di tempat-tempat yang bukan mahramnya. Al-mutakhayyilat, mereka orang-orang yang sombong. Lihat, ditampakkan kebesarannya, kemewahannya, keindahan. Subhanallah, sombong. Begitu diingatkan, Allah, kamu kuno, bukan zamannya sekarang pakai itu. Yang ini, yang jeti-jeti. Kalau nggak jeti, nggak keren. Subhanallah. Hati-hati untuk wahai muslimah. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira, kasih nasihat untuk wanita yang baik-baik. Ini wasiat dari Nabi SAW, wasiat yang baik untuk anda. Syarrun nisa'ikum, seburuk-buruk wanita kalian, al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, hunna munafiqat. Mereka orang yang mutabarrijat, orang-orang al-mutakhayyilat, yang sombong, mereka orang-orang munafik. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, illa mithl, kecuali seperti al-ghubar al-aqsam, burung gagak kepala putih. Pernah lihat burung gagak kepala putih? Hah? Kalau ada 1 juta burung gagak, mungkin kepala putih cuma 1. Itu artinya sedikit yang bisa masuk surga.
Kalau mereka orang-orang wanita mutabarrijat, mutakhayyilat, hati-hati. Burung gagak dari ujung patuknya sampai ujung kakinya hitam. Dan sangat sulit ditemukan burung gagak berkepala putih. Artinya sangat sulit orang yang punya dua sifat tersebut masuk ke dalam surga. Kata Nabi, syarru nisaikum, seburuk-buruk wanita kalian. Seburuk-buruk wanita kalian. Maka hati-hati. Berarti sebaliknya, sebaik-baik nisa kalian, sebaik-baik wanita kalian yang tidak suka tabarruj. Kata Allah, wala tabarrajna tabarrujan jahiliyatil ula. Jangan suka berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah dahulu. Disambung rambutnya, disambung alisnya, dicukur alisnya, disambung bulu matanya, minta ditato, pengin menato, penyakit. Ini termasuk mutabarrijat, wasilat, orang-orang yang menyambung rambut, meminta disambung rambut, mencukur alis, wanita-wanita yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita, harus kita ingatkan untukmu para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Nasihatkan untuk para wanita yang baik-baik. Tadi kita sudah nasihatkan untuk para pria. Sekarang nasihat ini untuk engkau, wahai para muslimah. Jagalah kehormatan Anda bagaikan mutiara, intan dan permata. Tidak sembarang manusia bisa menyentuh Anda. Tidak sembarang manusia bisa melihat Anda. Anda lebih berharga dari intan permata yang dikawal, yang dijaga, yang dipelihara, yang dilindungi oleh pemiliknya. Tidak mudah bisa menyingkap tirai, tidak mudah bisa menyingkap wajah Anda, kecuali orang-orang yang dihalalkan oleh Allah untuk Anda. Hati-hati kita. Jika tidak, itu berbahaya. Berbahaya. Olehnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, wajah wanita aurat. Wajah wanita aurat. Kenapa? Kalau kaki saja dianggap aurat, laki-laki itu gak nafsu lihat kakinya, nafsu lihat wajahnya. Maka lebih pantas wajah untuk ditutup daripada kakinya dengan kaos kakinya. Masuk akal? Teman-teman, masuk akal? Kalau saja kaki disuruh pakai kaos kaki, biar tertutup. Kenapa? Karena aurat. Kan gitu. Lantas wajah, maka harus dibuka. Tidak. Kalau kaki ditutup, biar tidak terbuka auratnya, dan manusia tidak terfitnah dengan kakinya, tapi terfitnah dengan wajahnya. Ada di sini laki-laki yang lihat kakinya langsung terfitnah? Enggak, lihat wajahnya. Karena wajahnya itu yang menarik, maka ditutup biar supaya tidak terlihat dengan manusia-manusia yang memiliki fi qulubihim marad. Hati mereka sakit, kata Allah. Orang munafik hatinya juga sakit. Fazadahumullahu marada. Kami tambah, kata Allah, penyakit di dalam hati mereka. Munafik itu penyakit. Munafik itu penyakit. Dan sifat orang munafik, kalau dinasihati, kalau diajak kepada kebaikan, kalau diajak kepada kebaikan, kepada perbaikan, mereka mengatakan tidak. Innama nahnu muslihun, kata mereka. Tuh, kita kan yang memperbaiki. Lihat, ini payah. Kalau orang yang sudah model kayak gini payah. Diingatkan, jangan kayak gini. Kalau orang diingatkan, dia bisa terima, itu masih enak. Dia tahu kalau dia nggak tahu, itu masih enak. Mas, jangan melakukan ini mas, salah mas, nggak boleh. Oh iya Ustaz, maaf Ustaz, saya nggak tahu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Insya Allah nanti nggak akan diulangi. Kalau orang munafik, mas, jangan melakukan ini mas. Kenapa Pak? Nggak boleh mas. Allah, Ustaz so tahu. Ustaz so tahu.
Ustaz nggak tahu kan? Saya ini yang memperbaiki ini. Orang munafik seperti itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, kata mereka. Kalau dikatakan di muka bumi ini jangan kalian buat rusak, apa kata mereka? Kami yang memperbaiki muka bumi ini. Lihat, ciri orang munafik seperti ini. Olehnya para wanita, wahai muslimah, dengar, buka telinga, hadir. Itu anak-anak, diamkan sejenak. Ingat ungkapan ini, perhatikan, catat. Al-mutakhayyilat, al-mutabarrijat. Manusia-manusia, wanita-wanita yang berdandan untuk selain mahramnya. Hati-hati. Anaknya yang masih kurang tenang, tenangkan. Save, didengar, dicatat, disimpan. Sampai rumah, ingat lagi. Saya pernah melakukan atau tidak? Kalau sudah pernah, istighfar, bertobat kepada Allah. Kalau belum pernah, jaga diri Anda. Jaga, jangan sampai ada manusia yang melihat kehormatan Anda, mencoreng kehormatan Anda. Anda lebih berharga dibandingkan mutiara yang indah. Al-mutakhayyilat wal mutabarrijat. Kata Nabi, syarru nisaikum, seburuk-buruk wanita kalian. Orang yang suka bersolek, suka berdandan, suka make up, menampakkan kecantikan tubuhnya, keindahan tubuhnya, difoto, di selfie, subhanallah, di upload, ya, dia tampakkan kepada orang lain. Suaminya nggak tahu. Na'udzubillah. Suaminya, selamatkan diri Anda dan keluarga Anda. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Ingatkan, sekali-sekali tukar HP-nya, dicek, lihat pantas atau tidak. Kalau nggak pantas, ambil, hapus. Jika tidak, kita dapat tanggung jawab. Apa kata Nabi SAW? La yadkhulul jannata dayyus. Ada yang tahu apa itu dayyus? Apa? Tidak memiliki rasa cemburu kepada wanita yang menjadi mahramnya. Dayyus. Dia lihat istrinya, cekat, dia upload, di tag suaminya, subhanallah, di tag suaminya, sudah ngaji 5 tahun ngajinya, di tag suaminya komentar, subhanallah makin cantik bunda, astagfirullah. Dayyus namanya. Ada orang-orang yang melihat kecantikan dan keindahan tubuhnya, berdosa. Kalau dia mati, itu belum hilang, namanya dosa jariah. Dia sudah buat mesin pencetak dosa, ditransfer terus di dalam kubur, siksa jalan terus, gak berhenti. Sampai kapan? Sampai dia hilangkan. Bahaya kan? Bahaya. Makanya kata Nabi SAW, syarrun nisaikum, seburuk-buruk wanita kalian, al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, orang-orang yang suka berhias, orang-orang wanita yang sombong, hunnal munafiqat, mereka wanita-wanita munafik. Hati-hati. Bapak-bapak juga ingatkan kepada pasangannya, kepada anaknya, selamatkan keluarga kita agar kita tidak terjebak kepada lumpur kemunafikan. Masih 5 menit. Mau dilanjut atau pertanyaan? Mau dilanjut atau pertanyaan? Mau dilanjut? Baik. Waktu zuhur. Oh baik, kita tutup kalau gitu ya. Tentu jamaah sekalian, yang kita sampaikan ini, sebelumnya saya ingatkan, ini materi berat. Orang yang tidak betul buka hatinya, tidak lapang dada hatinya, pasti dia akan ketembak, merasa sakit. Ya Allah, ini Ustaz pedes, sakit omongannya, sakit.
Ini bahaya ini Ustaz, kayak gitu ya. Itu memang berat ini materi. Tapi kalau nggak kita sampaikan, kita nggak sadar-sadar. Maka ini bukan untuk memvonis Anda tidak. Ini materi buat kita sendiri. Kita tengok, lah, saya beriman atau munafik? Kalau saya betul-betul beriman, lakukan keimanan. Kalau saya munafik, berbahaya. Ini materi buat kita sendiri, bukan buat orang lain.